karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari kelas 10 Merdeka 1 sampai dengan kelas 10 Merdeka 5. Kita sambut penampilan pertama drama teatrikal dari kelas 10 Merdeka 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini bisa cuma lama gitu. Jangan dulu. Sepotong aja. Anjir sih. Ini kan jauh banget. Kayak yang suka ada emang jauh banget. Warga desa hidup serba kekurangan karena mereka sedang dijajah oleh Belanda. Mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang Warga desa hidup serba kekurangan karena mereka sedang dijajah oleh Belanda. Mereka dipaksa untuk menanam tanaman yang dibutuhkan untuk perang seperti jarak. Bagi para penduduk yang berani menentang akan langsung dijatuhi hukuman mati. Meskipun terlihat tunduk, namun para pemuda sedang membuat rencana pemberontakan terhadap Belanda yang ternyata bertepatan dengan rencana Belanda untuk memusnahkan kampung itu. Pagi hari di sekitar kebun jarak. Cepat kerjanya, nanti ada jenderal datang untuk melihat kerja kalian. Yang malas akan langsung masuk sel dan tidak akan dibebaskan. Baik, Tuan. Seseorang datang dari kejauhan dengan memakai seragam lengkap dan tentara pengawal. Jenderal, Subur sekali tanah ini. lapor jenderal, semua tanaman sudah siap dipanen. Kerjamu bagus. Jenderal, saya dengar pasukan wilayah utara semakin terdesak. Apakah benar? Ya, itu benar. Tapi semalam bela bantuan dari pusat sudah datang dan akhirnya kita menang. Tapi kita butuh tempat yang aman dan luas sebagai markas militer dan mendirikan benteng agar pertahanan kita tidak mudah dibobol. Kira-kira di mana akan didirikan markas itu? Ada beberapa tempat, tapi aku memilih desa ini. Bukankah desa ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan perang? Ya, tapi kita harus punya markas yang kuat dan lokasi desa ini sangat ideal. Susun rencana untuk membakar seluruh desa ini saat semua penduduk lengah. Siap, jenderal. Dari semak-semak, seseorang tengah mengamati pembicaraan mereka dan berlalu pergi setelah semuanya selesai. Malam hari di rumah kepala desa. Musnah semua rencana kita. Kita kalah cepat. Ada apa? Apakah mereka meminta upeti lagi? Kali ini masanya lebih genting. Mereka akan membangun markas baru di sini dan semua kampung akan dibakar. Mereka sangat keterlaluan dan keji. Semua telah kita berikan, bahkan makan pun kita kekurangan. Kapan mereka melaksanakan rencana itu? Sekitar beberapa hari mendatang saat pasukan Belanda masuk wilayah ini. Kita harus bergerak cepat untuk mengungsikan para warga tanpa mereka ketahui. Kita pindahkan orang tua renta, perempuan dan anak-anak ke sisi hutan, dan para pemuda harus turun untuk melakukan perjuangan. Apa tidak terlalu gegabah? Tidak, apa artinya persiapan kita selama ini jika akhirnya kita harus menyerah kala begini? Kang, mereka bersenjata dan kita tidak. Bagaimana kita bisa menang?
Kita sudah memiliki cadangan senjata di tempat mereka tidak tahu kan? Ya, semua warga desa harus tahu dan rencanakan dengan matang. Pagi hari di depan rumah Rizky. Apa pasukan lain sudah datang untuk membantu? Sudah Jenderal, nanti malam eksekusi siap dijalankan. Bagus, semua menjadi tanggung jawabmu. Jika gagal, kamu yang akan kupanggil. Baik Jenderal. Dari semak-semak terdapat 2 orang yang sedang mendengarkan obrolan mereka. Tidak salah lagi. Menjelang malam, semua penduduk harus diungsikan dan semua persenjataan disiapkan. Sang saka merah putih berkibar bebas karena pahlawan-pahlawan yang ikhlas memperjuangkan Indonesia agar terlepas dari penjajah yang sadis dan pemeras. Pergi ke pasar membeli markisa, berangkatnya bersama Rani. Kalau kita anak bangsa harus jadi anak pemberani. Siang hari di rumah kepala desa. Apa seluruh penduduk sudah tahu dan mau mengungsi? Ya, sudah. Para pemuda juga sudah siap. Menjelang tengah malam, desa akan kosong. Kita mulai perjuangan, sisakan beberapa penduduk untuk menjaga warga desa. Berhati-hatilah aku menunggu pengungsian. Iya, kita akan melakukan serangan gerilya yang tak terduga saat mereka membakar desa di malam hari. Pasukan Belanda pasti tidak akan menduganya. Ya sudah, sekarang kita kembali ke rumah masing-masing dan bertemu menjelang malam di pinggir hutan sebelah kiri. Aku percaya kita akan berhasil. Tengah malam di perbatasan desa. Semua penduduk sudah tertidur pulas. Ini saat yang tepat untuk menyerang. Aku tidak ingin ada satu orang yang tersisa di desa ini. Sapu habis, bakar semua. Kalian mengerti? Mengerti. Waktunya sudah tiba. Serang! Para pemuda berhamburan keluar dari tempat persembunyian dan menyerang para pasukan membabi buta. Rizky akhirnya tewas dan pasukan yang tersisa lari terbirit-birit. Mereka mengabarkan kepada Jenderal Benny bahwa penyerangan gagal dan Jenderal akhirnya menarik pasukan. Kami bangkit bersama, jiwa nasionalisme tumbuh di dada. Berjuang bersama-sama untuk kemerdekaan di negara tercinta, Indonesia. Kami bangkit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bersama-sama membela tanah air dari bahaya yang mendera. Kami bangkit bersama untuk selalu menyatukan tanah air kita, menjaga kedaulatannya dengan seluruh jiwa dan raga. Kami bangkit untuk menumbuhkan semangat perjuangan, kemudian membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Kami bangkit bersama untuk menyebarkan cahaya kemerdekaan, mendirikan pilar patriotik yang kokoh di hati. Sekali lagi untuk seterusnya, kami bangkit untuk melawan segala bentuk penindasan untuk selalu terwujudnya kebebasan dan kemakmuran di Indonesia Raya, di tanah air kita tercinta. Apa masih ada yang tersisa? Aku rasa sisanya sudah lari. Kita biarkan saja, yang penting semua selamat. Kita harus siap dengan serangan sewaktu-waktu. Api sudah dikobarkan dan perjuangan kita dimulai di sini. Ini tanah air kita, mati atau hidup, harus kita pertahankan. Merdeka!
dari tengah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan kedua, drama teatrikal dari kelas 10 Merdeka 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 4 akan menampilkan drama kolosal yang berjudul Kutukar Bully dengan Cinta. Selamat menyaksikan. Hari Senin jam pertama guru bahasa Indonesia memasuki kelas 10 4. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Sebelum memasuki pembelajaran, kita sebaiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, Bu. Anak-anak, bukannya hari ini ada presentasi ya? Presentasi puisi dan pantun. Di sini siapa yang mau terlebih dahulu mempresentasikan pantun? Yang maju pertama, Ibu kasih nilai plus loh. Saya, Bu. Pulang kerja langsung makan. Makannya goreng katanya benar teman, tapi kok nusuk dari belakang. Tidak apa-apa, Bu. Lagi pula saya juga masih terbelit-belit dalam membaca pantun. Wajar saja mereka berbicara seperti itu kepada saya. Ya sudah. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Kalau tidak ada yang mau maju lagi, Ibu akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mempresentasikan puisi. Oke nak, materi pantun kita sudah selesai, jadi sekarang kita akan melanjutkan ke presentasi puisi. Saya, Bu, tapi bawa buku nggak apa-apa ya, Bu? Masa puisi bawa buku sih? Kayak gue dong dihafal. Dasar, gak jelas banget. Nggak apa-apa tuh. Udah nak, lanjut membaca saja. Kutukar bully dengan cinta. Di suatu tempat jauh di dalam hati dirimu, ada tempat yang lebih lembut dan lebih ramah. Aku tahu ini akan mengejutkanmu, tapi aku pernah melihatnya di wajahmu. Matamu menyiratkan kesedihan, meskipun kamu memasang seranggai masam. Terkadang ketika kamu berdiri sendirian, aku tahu sulit untuk bisa berubah. Kesedihan tampak dalam dirimu, tetapi berharap kamu akan mengambil langkah kecil, tapi di sisi lain cukup berani juga untuk bisa berubah dan melihat ke dalam dirimu untuk menemukan kebaikan yang aku lihat di dalam dirimu dan berdamailah dengan masa lalu. Pelajaran bahasa Indonesia belum berakhir. Jam istirahat telah tiba dan akan dilanjutkan setelah istirahat.
Andika Mustiawan dan Andika Iswandani sedang makan di kantin. Lalu Silva pembeli pun lewat di hadapan mereka. Kamu tuh udah gendut, makan mulu. Diet loh, gak malu apa punya badan gendut? Tahu tuh, gak sadar-sadar. Kalian itu jangan seperti itu juga kan teman kalian. Iya tuh, kasihan mereka. Jangan sok belain dia deh, sok baik banget sih. Ini lagi yang sebelah, kayak kutu mayang, udah botak, bau lagi. Gak nyadar ya, badan kamu aja bau. Habis makan apa lo, Du? Minimal sikat gigi dulu lah, baru ngomong. Mulut kok jengkol. Gak usah sok carbuk deh. Kalian punya masalah apa sih sama kita? Kok kayaknya kita selalu salah di mata kalian? Dada pun berbunyi. Waktu istirahat pun telah berakhir. Lalu mereka semua masuk kembali ke dalam kelas. Belajar buat nanti mapel berikutnya. Datanglah si Mawar dan si Fitri. Sok rajin loh. Iya sok rajin, pintar aja enggak. Sok-sokan belajar loh. Si pembuli lainnya pun datang karena ingin tahu. Lalu mereka pun ikut membuli si Culuk. Mana sih yang sok rajin? Coba pengen lihat bukunya. Lihat dia tulisannya. Tulisan kayak CKM aja, sok-sokan belajar. Coba lihat sini. Kalian jangan kayak gitu deh, kita gak apa-apa kan. Apa sih sok bela-bela dia segala? Kamu jauh banget. Adi dan Pandu melihat kejadian dari sisi pintu. Setelah melihat kejadian itu, Adi dan Pandu pergi ke ruangan guru BK untuk melaporkan kejadian tersebut dan membawa guru BK tersebut menghampiri lokasi kejadian. Siapa yang membuat kekacauan ini? Ada apa ini ribut-ribut? Itu Pak, Bu, mereka membuli Ismu sama Gita. Tadi aja mereka membuli Andika Mustiawan dan Andika Iswandani. Bisanya fitnah orang aja. Ya udah, sekarang kalian ikut ibu ke ruang BK. Kalian sama saksinya tadi. Setibanya di ruang BK, Apa sih, Bu? Ibu mau selesai jadi penengah deh. Sekarang ceritakan masalahnya, Pandu. Jadi Bu, Pak, tadi saya melihat dari sisi pintu. Si Dela menarik kerudung si Ismu, Bu. Terus dia merobek bukunya si Gita. Yang lain malah pada ketawa. Kamu itu tidak tahu malu. Saya itu kayak gini biar kamu terdidik. Mau jadi apa kamu, Elis? Kalau kayak gini ke orang lebih tua dari kamu. So asik kamu itu. Bisa-bisanya ngomong gitu. Jangan mentang-mentang saya cuma beda 3 tahun sama kamu. Terus kamu seenaknya sama saya. Ya udah, jadi sekarang mau kamu apa? Ya saya merasa saya nggak salah, Bu. Besok orang tua kamu temui saya di ruang BK. Bu, jangan, Bu. Gak usah banyak omong, besok orang tua kamu harus datang temui saya. Tapi, Bu, kamu tuh udah gak sopan sama saya. Ya sudah, Bu. Ini surat panggilan orang tua kamu. Tolong sampaikan ini kepada ibu kamu besok temui saya di ruang BK. Iya, Bu. Dan kamu, Ismu, orang tua kamu besok harus menemui saya di ruang BK bersama orang tua Elis. Karena ada hal yang harus saya bicarakan. para pembuli pun akhirnya masuk kelas. Pembelajaran pun dilanjutkan. Ada apa sih, Nak? Kelas ini tuh tidak ada berhentinya tentang pembulian. Tahu tuh, Bu, biasa mereka ngerobek bukunya Gita. Astagfirullah, malahan tadi saudara Adelia narik kerudungnya si Ismu. Ya Allah, Nak, kalian itu kalau bercanda gak usah berlebihan. Sudah, jangan berkeruh suasana. Oke, untuk presentasi puisi berikutnya, Satrio ya. Iya, Bu. Aku membeliku, hari-hariku menyeruput segelas luka, menimbun tumpukan hina, memunguti sepihan luka, dalam keruhnya telaga air mata, bergelayut kantung mataku yang bungkuk, pun seolah deretan gigi yang dibisul, enggan bersorak-sorai di tengah kerumunan tawa mereka. Iya, aku menelan cerca, aku menikahi celah, membiarkan murka hanya mewadah di dada, menukikan semangkuk iba dalam getar merana.
Aku ingin meronta, namun jemariku telah terlebih dahulu kau potong semua. Aku pun berharap membiaskan secuil beda rupa dan tata. Kali ini ku bertanya, apa aku pernah goresmu luka? Apa kau bahagia kelaku lara? Stop membuliku kawan, bukankah aku juga sama makhluk Tuhan? Si pembuli pun menghayati puisi dari Satrio hingga mereka menyadari bahwa perilaku mereka adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Guru pun keluar mengambil sesuatu. Para pembuli akhirnya menyadari kesalahan mereka melalui puisi tadi. Woi, kayaknya puisi tadi bener deh. Kita itu tidak boleh merundung orang lain. Iya ya, iya Pit. Kita baru sadar loh, berarti kita selama itu salah. Padahal kan dia nggak punya salah apa-apa. Iya juga ya. Apaan sih? Pengumuman diinformasikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sragi bahwasannya hari ini kalian melanjutkan pembelajaran di rumah masing-masing. Akhirnya seluruh siswa-siswi pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, orang tua Elis dan Ismung pun datang ke sekolah untuk menemui guru BK. Setelah kedua orang tua mereka datang ke sekolah, Pak Febri pun memanggil Ismung dan Elis. Assalamualaikum. Untuk Elis dan Ismung Garani, tolong ikut Bapak sekarang. Baik, Pak. Setelah sampai di ruang BK, mereka pun menghampiri kedua orang tuanya dan duduk bersama. Oke, jadi gini Pak, Bu. Maksud saya memanggil Bapak dan Ibu ini karena anak Bapak dan Ibu bermasalah dengan teman kelasnya. Jadi saya ingin meluruskan masalah ini agar anak Ibu tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Emang anak saya ada masalah apa, Bu? Iya Bu, emang anak saya juga punya masalah apa Bu? Jadi saya mendapatkan informasi dari temannya di kelas bahwasannya anak Bapak ini menjadi korban bully dari anaknya Ibu Fauzia. Memangnya anak saya punya salah apa sama kamu nak? Nggak punya salah apa-apa sih Pak, emang ini salah saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak. Iya Pak, maafkan anak saya ya Pak. Setelah konseling selesai, Ismung dan Elis pun kembali ke kelas disertai dengan selesainya permasalahan. Ismung, maafin saya ya. Saya udah ngebully kamu. Saya tidak akan pernah mengulangi perbuatan saya lagi. Iya Elis, gak apa-apa, udah aku maafin kok. Makasih ya Mung, kamu udah maafin aku. Akhirnya si pembuli dan si culun menjadi sahabat baik selamanya.
Burung Merdeka 2 dengan tema Sedihnya Jadi Pembuli dan Janganlah Kau Rundung Aku. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah, hari ini adalah hari yang mengganggu untuk kedua kakak adik yang bernama Amel dan Nelly, di mana semua orang sangat bersemangat untuk bersekolah, sedangkan mereka berdua membenci sekolah karena mereka berdua yakin saat mereka di kelas nasibnya akan terancam. Panik, takut, gelisah, tangan bergetar, itulah yang keduanya rasakan saat menuju ke sekolah. Amel memegang tangan adiknya dan mulai menyemangatinya. Kita pasti bisa, Li. Ya, Mel. Makasih ya udah semangatin saya. Sampai tiba di sekolah. Tuh si Culun udah datang, daripada ya hidupnya diem-diem aja, mending gua suruh siapa aja. Woi Culun, nyapu nih. Najis, masih yang berani menunjukin muka di sini ternyata. Maaf, nanti saya sapuin semuanya, Pak. Nah gitu, itu Culun minggir dulu, nggak usah ganggu pembantu itu. Lu mau gua suruh juga? Leli melirik ke arah Amel sambil ketakutan. Amel menggelengkan kepalanya, tanda Leli harus pergi. Leli yang paham dengan itu langsung pergi sambil sedikit ketakutan. Saat Leli berlari ke arah luar, Leli tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang sangat ia hindari. Aduh, OMG, jenazah jatuh semua. Beb, kamu gak apa-apa kan? Hah? Gak apa-apa kan? Maaf, saya nggak sengaja. Woi, maksudnya apa? Mau jadi jagoan? Hah? Sumpah, saya nggak ada niatan begitu. Maaf ya. Ih, najis banget gak sih dengernya orang culun ngomong gitu, bikin kulit saya gatel-gatel tahu. Ih, gak mau tahu, gantiin semua jajanan saya yang jatuh ini, jelek. Iya, istirahat nanti ya. Saya bakal ganti semua jajanan kalian. Ditunggu ya, Culun. Bye. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu. Minggu sebelumnya ada tugas kan? Ayo sekarang dikumpulkan. Rasa panik kini dialami oleh Amel. Saat Amel ingin mengecek tasnya, ternyata buku tugasnya tertinggal di rumah. Ibu, maaf, bukunya tertinggal di rumah. Salah bu,
Alasan doang itu mah, jangan dipercaya. Najis banget, banyak drama coba ya. Ricky, Naila, sebagai teman sekelas tidak boleh seperti itu. Itu sudah termasuk dalam sikap perundungan. Kalian mau ibu hukum? Baiklah, untuk Amel tugasnya dikumpul besok saja ya. Yang lain kumpul sekarang. Culun, sini kalian berdua. Iya, kenapa ya? Adik kamu tuh ngejatuhin semua jajanan saya, ganti rugi papanya. Beliin yang baru. Udah sana gantiin. Males lama-lama ngeliat muka dua orang culun ini. Ya, tunggu sebentar ya. Saat berjalan menuju kantin, tiba-tiba Leli terjatuh akibat ulah Daniel. Lemah amat deh, digituin doang langsung jatuh. Gitu doang, mukanya mau nangis, culun. Jangan gitu dong. Apa sih sok kabet? Sudahlah, jangan ngeladenin orang culun, mereka kan sampah. Ini bro, pergi guys. Jangan didengerin ya. Iya Mel. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua sampai di rumah dan langsung menangis. Ibunya yang panik langsung menghampiri anaknya yang menangis itu. Astagfirullah, kunaon atuh Neng, kunaon kecerik gitu. Mah, Neng teu kuat. Neng hayang eureun sakola. Ya Allah Neng, ka dieu ya carita ka mama ulah cerik deui. Ma, teteh jeung Leli teh geus capek hayang ini teh sekolah teu kuat teteh mah dibeli kieu. Hah? Saha nu ngebeli teteh jeung si Neng? Pak, Bapak, abi jeung si teteh teh teu kuat deui. Babaturan sakelas balangor ka abi jeung si teteh. Geus, ulah cerik deui. Bapak isu ka sekolah marane ngomong ka guruna. Keesokan harinya, ayah dari mereka langsung datang ke sekolah dengan ekspresi kesal dan menemui guru BK secara langsung. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya tidak terima anak adik saya diperlakukan seperti pembantu di kelasnya. Baik Pak, harap tenang. Siapa nama anak Bapak? Nama anak saya Amel dan Leli. Tolong tindak lanjut kasus ini Pak. Saya sebagai orang tua merasa sangat sakit hati sekali. Baik Pak, saya akan menindaklanjuti kasus ini. Maaf mengganggu waktu pelajaran kalian. Ada yang tahu maksud tujuan Bapak di sini untuk mengumpulkan kalian? Oh, dapat hadiah ya Pak? Oh ya jelas, kalian bakal dapat hadiah. Hadiahnya dikeluarkan dari sekolah. Loh, maksudnya gimana Pak? Jangan dong. Bapak dapat informasi kalau kalian memperlakukan dua murid dengan sangat keterlaluan. Kalian sadar tidak? Dengan apa yang kalian lakukan, ini sudah termasuk dalam sikap bullying. Ini bisa saja Bapak keluarkan kalian dari sekolah. Jangan Pak, saya nggak mau ortu saya kecewa Pak. Ya Pak. Maka dari itu, perbaiki sikap kalian. Minta maaf dari lubuk hati kalian yang dalam kepada Leli dan Amel. Teman sekelas yang melakukan perundungan kepada Leli dan Amel akhirnya meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama. Dan mereka pun mulai berteman seperti yang lainnya. Saya mewakili yang lain benar-benar memohon maaf dari lubuk hati kami dan kami berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, kita maafin kok. Aku harap sekarang kita bisa jadi teman. Makasih ya. Ayo sekarang kita berteman. Aku tahu aku tak layak berada di sini karena aku lebih sering berbuat jahat. Tapi janganlah kau rundung aku. Aku hanya tersesat, ingin dicintai juga. Terkadang aku menyakiti orang yang tak bersalah, menggunakan kata yang menyakiti hati. Tapi janganlah kau rundung aku, karena aku pun membutuhkan teman di sini. Ku tahu aku layak dibalas dengan balasan yang tak menyenangkan. Ku tahu aku tak layak menerima kasih sayang. Tapi janganlah kau rundung aku.
Si Jamal pergi ke taman sambil melewati toko Prada. Jangan pernah membuli teman. Hukum karma selalu ada. Di selokan ada bangkai. Setelah itu diberi kain. Kita harus saling menghargai, bukan saling membuli satu sama lain. Bukan aku tak tertarik dengan kejadian saat padamu mandiri, aku jadi suka padamu.